Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa percobaan dari rekursif. Yaitu saya menggunakan aplikasi NetBeans. Pertama, saya akan menjelaskan rekursif untuk menampilkan nilai faktorial. Di sini saya membuat project dengan nama nilai.faktorial_026. Kita lanjut. Nah, untuk rumus dari faktorial kita buat seperti ini. Ini merupakan rumus yang mana if x sama dengan 1 atau x itu sama dengan 1, maka return x, kembali lagi kepada x. Dan jika s atau x tidak sama dengan 1, maka return x dikali faktorial. Maka yang mau dicari faktornya nanti lalu x min 1. Nah, di sini menggunakan scanner. Ini juga menggunakan scanner. Kemudian kita langsung run saja. Nah, kita akan kita masukkan angka dulu yang mau dicari nilai faktorialnya. Contohnya kita mencari nilai faktorial dari angka 3. Kita ketik 3, maka nilai faktorialnya itu sama dengan 6. Kenapa 6? Oke, kita jelaskan gimana cara mencari faktorialnya. Kita akan mencari faktorial dari angka 3. 3 sama dengan 3, 2, 1. Seperti ini. Nah, kok bisa hasilnya sama dengan 6? Kita kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan tetap 6. Kalau kita ingin mencari faktorial dari 4 sama dengan 4, 3, 2, 1. Maka nanti nilainya akan muncul 24. Karena kenapa? 4 dikali 3 ini sama dengan 12. Sedangkan 12 dikali 2 itu hasilnya 24. 24 dikali 1 tetap hasilnya 24. Kita coba saja run. Apa benar? Kita keluarkan dulu ini. Kemudian kita run kembali. Masukkan nilai 4. Nah, ini nilai faktornya itu memang betul hasilnya 24. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai recursive direct Fibonacci. Ini kalau direct Fibonacci ini hampir sama dengan yang faktorial, kan, tetapi bedanya kalau direct Fibonacci ini tidak semuanya dikalikan dengan angka yang di bawahnya seperti itu. Ini merupakan rumus dari direct Fibonacci, dan ini juga ketentuannya. Kita langsung run saja. Ini. Oh ya, sebenarnya ini kan kita menggunakan direct Fibonacci-nya itu dari 0 dan batas akhirnya itu sampai 9, 10. Jadi n-nya sampai 10 maksimalnya. Berarti kalau dihitung dari 0 maka itu akhirannya f-nya itu sampai 9 seperti di sini. Nah, untuk mengetahui hasilnya ini 0, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1. Lalu f2 sama dengan 1. Karena kenapa? 0 di sini 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian di F3 kenapa hasilnya 2? Kita kembali lagi ke F2 dan juga F1 karena F1 ditambah F2 sama dengan hasilnya itu 2. Karena F1 itu hasilnya 1, sedangkan F2 itu hasilnya 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lanjut ke F9 yang terakhir. Kenapa hasilnya 24? Karena 21 ini sama. Nah, hasilnya 34 di sini. Ini kan F9 hasilnya 34. Karena kenapa? Ini mengambil hasil dari F7 ditambah F8. Yang mana F7 itu 13, sedangkan F8 itu 21. Jadi 13 ditambah 21 itu
hasilnya 34 seperti itu. Lanjut ke dalam rekursif prima non prima. Ini. Untuk studi kasusnya ini menggunakan scanner sama dengan untuk mencari, caranya sama dengan kayak mencari nilai faktorial. Tuh. Di sini. Di sini untuk namanya projectnya saya tetap namakan prima non prima untuk mencari nilai prima atau bukan. Nah, ini jika indeks sama dengan 1 atau indeks itu 1, maka return juga 1. Number as if jika number persen indeks sama dengan 0, jika indeksnya itu sama dengan 0, return 1 plus ambil nilai rekursif number min index dikurangi dari indeks ini nanti yang dikuranginya. Dan juga ini untuk menentukan yang numnya. Public static boolean ini cek bilangan prima. Di sini untuk mengecek bilangan prima atau bukannya. Guys, maaf. Nah, sini. Berikut untuk memanggilnya. Di data outputnya nanti itu kan ada scanner input, new scanner, system.operate, masukkan bilangannya, masukkan bilangan berapa yang mau cek, prima atau bukan bilangan primanya itu. Nanti ini kita num input.next ini kembali ke yang ini. Nah, ini ngambil data di num ini. Maaf. Kemudian cek bilangan prima num. Nah, di sini mengambil data dari yang ini, static booleannya. Kemudian bilangan prima. Kalau kita masukkan bilangan prima, maka otomatis akan terbaca sebagai bilangan prima. Kalau bukan bilangan prima, maka otomatis terbaca bukan bilangan prima. Kita run saja. Nah, kita masukkan angka berapa yang mau dicek. Contohnya angka 2, bilangan prima, kita cek. Nah, bilangan prima seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kombinasi 2 karakter. Nah, di sini saya mencoba untuk mengetahui menunjukkan bilangan 2 karakter, kombinasi dari 2 karakter. Ini public static void char combination string a in n. Ini combination itu gabungan. Combine itu menggabungkan, kalau combination itu gabungan, berarti char combination gabungan. If n sama dengan 0, sistem output print a plus sama dengan ini, anggap aja ini nilai a nanti yang akan muncul di sini. Else for in i sama dengan 97, i kurang dari 99, i plus plus. Char combination a plus char dalam kurung char i, n min 1. Itu nilai dari n nya akan berkurangi dengan 1 seperti itu. Nah, di sini char combination-nya itu ditambah 2 itu. Kita run saja. Nah, ini AA, AB, BA, BB. Ini char combination dari angka dari huruf A dan juga huruf B. Seperti itu. Kita lanjut untuk menghitung pangkat. Ini. Package menghitung pangkat. 026 ini nama projectnya saja. Nah, public class menghitung pangkat. Kemudian untuk isi datanya atau pemrogramannya itu public
static in, pangkat rekursif in X dan juga in Y. Ini menggunakan dua integer, yang pertama integer X dan juga integer Y. Public static in, pangkat rekursif in X ini jika if Y sama dengan 0 itu return 1, kembali lagi kepada 1. Jika return else, return X. Jika Y tidak sama dengan 0, maka X dikali pangkat rekursif X, Y, X, Y min 1. Ini public statiknya. Ini seperti ini. Bilangan X pangkat Y. Nah, itu nanti kita diminta masukkan dua angka. Lalu seperti ini. System out println bilangan X. Disuruh masukkan bilangan X. Kemudian system.out.println bilangan Y, masukkan bilangan Y seperti itu. System.out.println X plus dipangkatkan plus Y dipangkatkan Y sama dengan berapa gitu. Kita langsung saja programnya run aja. Nah, bilangan X pangkat Y, kita masukkan dulu bilangan X nya berapa. Contohnya bilangannya X2 atau ya 2 aja, gak usah besar-besar dulu. Bilangan Y kita kasih 4, maka yang muncul itu 16. Karena kenapa? 2 dikalikan sebanyak 4 kali itu hasilnya 16. Contohnya kita buktikan 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Seperti itu. Kita lanjut. Ini di sini saya membuat sebuah rekursif, pemrograman rekursif yang mana ini saya mau hapus dulu. Nah, yang mana ini akan menampilkan sebuah deretan angka sini. Nah, scanner. Oke, ini sebenarnya itu masih sama dengan sebelumnya menggunakan scanner java.native scanner. Static in move, kemudian public static void main. Ini saya menggunakan scanner input. New scanner system.in, system.out.println, masukkan jumlah disk. Kita diminta untuk berapa kali kita masukkan disk, karena di soalnya itu yang nomor 4 saya diminta untuk memasukkan disk sebanyak 3 kali. Kalau saya mau cek lagi untuk soalnya, kita cek. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, inilah soal punya saya. Pada program rekursif untuk mencapai permasalahan menara Hanoi. Nah, di sini saya itu diminta disknya sebanyak 3 kali seperti ini. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Pada disk yang pertama itu akan muncul seperti ini. Itu disknya 3. Nah, ini merupakan rumusnya untuk menampilkan disk atau sebagai menara Hanoi itu kalau di soalnya. Kita langsung saja run. Nah, kita masukkan nilai disknya, itu kan diminta 3. Kita masukkan 3, maka yang muncul seperti ini. Kita lanjut saja. Nah, di sini saya untuk menjelaskan fungsi-fungsinya. Public static string x236 integer n dalam petik kurung ini. Kemudian if dalam kurung n kurang dari lebih kecil dari sama dengan 0, return. Kemudian return x234 n min 3 plus n plus x234 dalam kurung n min 2
plus n. Ini sebuah string dari x234 ini. Return x234 ini merupakan nama stringnya ini. Ini nama stringnya. Dan ini merupakan kodenya. Yang ini beserta yang ini merupakan kode. Seperti itu. Kemudian recursive yang nomor 13 seperti ini. Public static void collect. Ini namanya atau variabelnya ini. Ini variabel, lalu ada integer n, system.out.println n plus titik, ini masih belum ada isinya. Kemudian if n sama dengan 1, maka return. If n bisa dibagi 2 sama dengan 0, jika n itu dibagi 2 sama dengan 0, hasilnya collect n atau sama dengan 2. Else collection 3 kali n plus 1. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan dari penyampaian saya ini. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.